Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu. Di pertemuan kita kali ini kita akan kembali membahas tentang energi, karena kemarin kita baru energi kinetik ya. Jadi pertemuan kita kali ini yaitu tentang energi potensial. Oke, kita akan membahas mengenai energi potensial. Jadi energi potensial ini merupakan energi yang dimiliki suatu benda karena kedudukannya atau keberadaannya. Benda yang memiliki kedudukan di atas permukaan bumi itu bisa dikatakan bahwa benda tersebut memiliki energi potensial gravitasi. Terus ada lagi benda yang ditegangkan atau ditekan, ditarik, maka benda itu akan memiliki energi potensial pegas. Oke, kita bahas satu-satu nih ya. Jadi berarti ada dua energi potensial nih. Ada energi potensial pegas sama energi potensial gravitasi. Yang pertama akan kita bahas yaitu energi potensial gravitasi. Energi potensial gravitasi ini adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena pengaruh tempat kedudukannya atau ketinggiannya. Kita bisa rumuskan dengan EP atau energi potensial sama dengan M massa, G gravitasi, dan H ketinggian. Sehingga ini rumusnya energi potensial sama dengan MG H. Oke. Nah, di sini ada misal nih usaha untuk mendaratkan sebuah helikopter dari suatu ketinggian sampai ke permukaan tanah. Suatu ketinggian berarti ini H di titik T-nya, ini H di titik T ketinggian sampai ke permukaan tanah, ini H di titik 0. Oke. Rumus usahanya itu usaha sama dengan gaya dikali jarak. Jarak nih ya, karena jaraknya itu kita tadi katakan ketinggian dari si bendanya, ini ya ketinggian, maka jaraknya kita ubah, S-nya kita ubah menjadi ketinggian. Lalu si F-nya kita ubah menjadi massa dikali gravitasi, kan rumus dari si gaya itu adalah massa dikali gravitasi. Terus kalau apabila nih massa dan gravitasinya itu tidak berubah, massa pada kondisi 1 dan massa pada kondisi 2, atau massa pada keadaan T dan massa pada keadaan 0-nya itu tetap misalkan 2 atau tetap misalkan 10, makanya kita bisa ubah lagi jadi gini, M G berarti H di titik T dikurangi H di titik 0. Gitu ya, lebih simpel. Karena M massa dan gravitasinya tetap, jadi kita tinggal operasikan ini H di titik T dikurangi H di titik 0. Oke, terus untuk energi potensial nih pada benda itu dinyatakan dengan EP sama dengan massa dikali gravitasi dikali ketinggian. Gitu ya. Kok sama ya? Ada kesamaan nih berarti. Jadi antara usaha dan energi potensial ada hubungannya. Gitu kan? Jadi kita bisa ubah, maka usaha W itu sama dengan MGH, itu kan energi potensial ya. Maka energi potensial di titik T yang ini ya. Energi potensial di titik T dikurangi energi potensial di titik 0 yang ini. Nah, energi potensial di titik T dikurangi energi potensial di titik 0 itu biasanya di fisika kita sebut dengan delta. Seperti ini, delta energi potensial. Maka hubungan antara usaha dan energi potensial itu adalah sama. Jadi usaha itu sama dengan perubahan energi potensialnya, delta EP, perubahan energi potensial. Contoh nih, ada suatu benda bermassa 2 kg jatuh bebas dari ketinggian 20 meter di atas tanah. Tentukan usaha yang dilakukan gaya berat benda tersebut pada saat mencapai tanah. Massanya 2, lalu ketinggiannya tadi kan 20
lalu gravitasinya 10 ya biasa, dan ketinggian di titik nolnya itu adalah 0 ya, karena kan dia tadi bilangnya kan mencapai tanah, berarti di sini 0. Oke, maka diketahui M-nya 2 kilo, ketinggian di titik nolnya 0, ketinggian di titik T-nya itu 20, dan gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Lalu kita masukkan ke rumus W, mg W sama dengan EP ya, energi potensial, di mana energi potensialnya itu adalah massa dikali gravitasi dikali H pada titik T dikurangi H pada titik N0. Maka 2 dikali 10 dikali 20 min 0 itu sama dengan 20 min 0, 20. 2 kali 10, 20. 20 kali 20, 400 joule. Sehingga usahanya adalah 400 joule. Untuk yang kedua itu ada energi potensial pegas. Jadi biasanya ketika bahan elastis diberi regangan, maka bahan tersebut itu akan timbul energi potensial. Energi potensial nih, misal karet atau pegas yang direntankan akan memiliki energi potensial. Jika gaya yang diberikan dihilangkan, energi potensial pegas akan berubah menjadi energi kinetik. Nah, sifat pegas ini dimanfaatkan dalam sebleker dan busur panah. Jadi yang di sebleker motor, di sebleker mobil biasanya menerapkan ini nih, prinsip dari energi potensial pegas. Energi potensial ini dimiliki pegas atau benda elastis, besarnya itu berbanding lurus dengan konstanta pegas K dan kuadrat simpangannya. Sehingga secara matematis dapat dinyatakan dengan EP atau energi potensial sama dengan 1/2 K konstanta pegas dikali delta X dikuadratkan. Delta X itu adalah simpangan atau perubahan panjang dari si pegasnya dikuadratkan. Itu. Kita ke nih penurunannya ya. Jadi persamaan di atas diproses dari penurunan persamaan pegas yang dirumuskan oleh Hooke atau Robert Hooke penemunya ya. Dimana F sama dengan K delta X. Nah, besar dari usaha yang diperlukan untuk meregangkan pegas itu sama dengan keadaan energi potensial akhir dikurangi keadaan energi potensial awal dari si pegas tersebut. Sehingga sama berarti ya kayak tadi, usaha sama dengan energi potensial akhir dikurangi energi potensial awal, atau W sama dengan 1/2 K delta X kuadrat 2. Jadi 1/2 K konstanta pegas, perubahan panjang akhir dikuadratkan dikurangi 1/2 konstanta pegas dikali perubahan panjang keadaan awal dikali 2 dikuadratkan. Nah, sehingga usaha untuk meregangkan pegas dari keadaan awal itu adalah W sama dengan 1/2 K delta X 2 dikuadratkan. Gitu. Lebih simpelnya lagi seperti itu, sehingga kita ada contoh soal nih. Sebuah pegas memiliki konstanta pegas 2 kali 10 kuadrat N per M. Jika pegas tersebut ditarik hingga bertambah panjang 20 mm, ingat satuannya itu harus disamakan dulu ya. Jadi yang beda kayak gini berarti kita bakal samain dulu. Berapakah besar energi potensial pegas sebelum dilepaskan? Jadi kita ketahui dulu ya, tuliskan ada konstantanya itu 2 kali 10 pangkat 2 Newton per meter. Lalu ada pertambahan panjangnya 20 mm. Dengan kita ubah dulu karena tadi yang konstantanya ini meter, berarti yang milinya kita ubah ke meter. Sehingga dari milimeter ke meter itu ada berapa coba?
terus sentimeter, desimeter, meter gitu ya biasanya. Jadi dari milimeter 1, 2, 3. Jadi dia naik 3 kali, berarti dibagi 1000. Maka 20 dibagi 1000 hasilnya 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Kita tinggal masukin ke rumus ya. Jadi rumus energi potensialnya tadi adalah setengah K konstanta delta X dikuadratkan. Oke, jadi setengah K-nya 2 kali 10 pangkat 2 dikali delta X kuadratnya itu 2 dikali 10 pangkat min 2 dikuadratkannya ini. Berarti kita kuadratkan dulu. 2 pangkat 2 berarti 4. 10 pangkat min 2 pangkat 2 berarti jadi 10 pangkat min 4. Jadi hasilnya ini 4 kali 10 pangkat min 4. Nah yang depan ini kita operasiin ke depan. 2 dibagi 1/2 dibagi 2 hasilnya 1. Jadi tinggal 10 pangkat 2 dikali 4 kali 10 pangkat min 4. Karena di sini pangkat 2, di sini pangkat min 4, berarti kita tinggal ngurangin aja. 2 min 4 berarti tinggal 10 min 2. Jadi hasilnya 4 kali 10 pangkat min 2 joule energi potensialnya. Gimana? Paham semuanya? Oke, mudah-mudahan semuanya paham. Kita akan bahas lebih lanjut via WA Group. Oke, terima kasih banyak untuk pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.